Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Novendri Sihotang dan kedua teman saya yang bernama Friska Silvi Ananda dan BC Nurilmi. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Bank Sentral. Langsung saja ke pembahasannya. Tahukah kamu, Bank Sentral merupakan sebuah institusi dengan karakteristik dan kekhususan yang dibentuk menurut hukum. Bank sentral sejatinya memiliki tujuan untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan yang bersifat countercyclical, yaitu agar upaya proaktif untuk mengatasi pergerakan siklus ekonomi, baik dalam kondisi tumbuh pesat maupun jatuh. Keberadaan bank sentral muncul ketika terdapat keraguan atas teori free market yang diasung oleh Adam Smith, kapitalisme yang mencerminkan kepentingan bersama pelaku pasar menurut Adam Smith. Manajemen kinerja. Implementasi manajemen kinerja di Bank Indonesia tercermin dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Bank Indonesia. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja bertujuan untuk memantau dan memastikan pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama Bank Indonesia sesuai target yang telah ditetapkan di awal tahun agar selaras dengan pencapaian visi, misi, dan strategi Bank Indonesia. Itulah sedikit penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Deva Fitriani dari kelompok 2, yang mana pertanyaannya itu bagaimana pandangan kalian tentang perkembangan terbaru dalam manajemen kebank sentralan di Indonesia saat ini. Menurut saya, suatu perkembangan manajemen kebank sentralan yaitu salah satunya pemerintah menciptakan alat pembayaran, karena alat pembayaran tersebut yang terus berkembang dari alat pembayaran tunai atau cash based ke alat pembayaran non tunai atau non cash, seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya seperti cek dan beliat giro yang diproses menggunakan mekanisme clearing atau settlement. Selain itu, dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar atau care base. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok 3, dari Dwi Juliana Putri, yang pertanyaannya yaitu dalam melaksanakan manajemen risiko ada three lines of defense. Sebutkan contoh dari pelaksanaan audit internal seperti apa. Nah, contoh kegiatan audit internal meliputi yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko yaitu mengidentifikasikan dan menilai risiko terhadap tujuan organisasi dan menentukan kemungkinan dan dampak risiko tersebut. Nah, kemudian ada evaluasi pengendalian, yaitu pemantauan kepatuhan pelaporan. Secara keseluruhan, audit internal memainkan peran penting dalam modal 3 lini pertahanan dengan memberikan jaminan independen bahwa lini pertahanan pertama dan kedua berfungsi secara efektif. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 4, dalam manajemen kerja, bagaimana Bank Indonesia mengatur strategi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja? Jelaskan hasil monitoring. Jawabannya, kegiatan evaluasi dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil monitoring. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang melaksanakan kegiatan pencapaian tujuan. Tidak hanya dilakukan oleh pihak yang menyediakan data kepada pimpinan. Pertanyaan dari kelompok 5, apa yang menjadi alasan mengapa uang kertas di Indonesia sering mengalami perubahan baik dari segi ukuran dan desainnya? Jawabannya, terdapat 3 penyebab desain mata uang berubah-ubah. Pertama, keamanan, kedua, ketahanan, dan ketiga, lebih enak dipandang.
Pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana cara Bank Sentral melakukan pengontrolan terhadap kebijakan moneter seperti pasar terbuka, fasilitas diskonto, penetapan giro wajib minimum, dan imbauan? Pertanyaan dari kelompok 7. Salah satu tugas Bank Sentral adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bagaimana bentuk perwujudan dari tugas tersebut? Kebijakan intervensi ganda, baik di pasar valuta asing maupun atau falas, atau pemberian SBN dari pasar sekunder. Bank Indonesia juga sudah menyediakan swap falas dengan tingkat harga yang murah.